Cek link video kayak gitu. Tema lanjut terus. Siapa nih tuh video itu ya? Lanjut. Akhirnya iya marah saya itu, dia bilang kau belum nikah itu sama kita punya adik, kau suruh tidur bersama. Saya bilang, saya cium keningnya Mama Naila itu, cium keningnya, lalu saya bilang jangan sampai lupa saya. Apa yang membuat keren cokap itu kira-kira, kenapa kok saya tidak kayak laki-laki gentle yang lain punya pacar apa itu? Lu pikir dia nggak gentle? Enggak, maksudnya zaman SMA dulu. Tidak ada. Nah, kalau dia bilang tidak pernah pacaran, Anda tinggal sama saya. Makanya saya korek terus kali ini. Saya korek terus. Dia bilang nggak pernah pacaran. Maiga Porong Podcast. Halo guys, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di sini di podcast Lontoleok. Selamat datang buat kawan-kawan di sini. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan deh. Sehat Kreng. Kreng sendiri bagaimana, sehat Kreng? Puji Tuhan sehat. Sehat. Tangan ada 2, kaki ada 2. Mantap. Dompet kosong. Masih Nah, episode kali ini kita membahas tentang perjalanan cinta dari kawan-kawan kita ini. Kalau saya enggak, cukup mereka aja. Tidak bisa. masuk dari hostnya sendiri juga. Iya. Perjalanan cinta lebih khusus untuk abang kita, si Om Tian. Karena beliau adalah pernikahannya cukup matang di sini, usianya cukup matang, dan saya rasa beliaulah yang punya pengalaman banyak kalau soal cinta. Latukanya nibok. Namanya Christian Dongo, oke? Oh iya. Seperti itulah. Tapi nama panggilannya keren. Bang Kris. Bang Kris. Nah, Kalau untuk nama ya, nama saya itu banyak. banyak ya. Cuma satu yang paling mendunia. Yang mendunia. Banyak dari Ambo. Yang mendunia. Ada enggak pemain liber? Liber tuh. Jokap ada enggak? Cuma Christian saja, ya tuh. Nah, berbicara tentang perjalanan cintanya dari Om Tian. Gimana sih awal mulanya ketemu sama Mama Naila? Mama Naila, tolong saksikan ini adalah kesaksian hidup. Sebelum sampai lanjut ke situ, saya mau nanya dulu. Masih ingat nggak tanggal pernikahan kalian? Anniversary-nya tanggal berapa? Untuk anniversary-nya saya sudah lupa ya, soalnya sudah terlalu lama. Mungkin kalau mau tanya, mungkin saya harus balik lagi dulu ya. Mama Naila ingat. Lihat dulu di buku nikah tanggal berapa ya. Jadi kalau lihat dari yang lain-lainnya yang sudah menikah, tanggal nikah mereka itu kan mereka. Itu kan mereka. Ingat ini Mama Naila. Berarti dia Mereka, belum ya. pernah rasakan apa namanya ngasih surprise anniversary. Gimana pula lah kau bang? Pokoknya kalau kita untuk tanggal pernikahan itu di setiap tanggal 1 Bulan? Januari pas tahun baru. Tahun 2000? Pokoknya pas tahun baru. Tahun baru. Iya tahun 2000 berapa? Hah? 2000. Oh, untuk anniversary-nya itu di tanggal Tahun berapa kalian nikah? Kalau bulannya kan tadi sekitar Januari. Iya, bukan sekitar lagi tanggal 1 Januari saya ingat. Itu ingat tadi katanya sudah tidak ingat lagi. Zaman hujan lebat
Dureng kalau kata Manggarai ini. Nah, toko bengkung itu jok. Nah, berbicara tentang kisahnya Om Tian tadi. Ini awal mulanya ketemu sama Mama Naila ini, si Ayang ini. Dulu awal mula kisah cinta saya sama Mama Naila itu memang ada Misterinya. ada situasi, ada suka dan dukanya. Oi, suka dan duka. Terus Sukanya dulu. Sukanya apa dulu? Pas sukanya dulu itu kan kita kenal itu kan lewat online ya. Lewat media, Facebook. Facebook. Ya sampai sekarang juga masih zaman itu. Ya, maksudnya dulu kan kita internetnya dulu itu internetnya dulu Istilahnya belum ada WhatsApp ya? belum ada. Belum. Dulu kita pakai BlackBerry. belum kayak Tidak ada. BBM ya. Ya, pakai BlackBerry dulu. Pakai BlackBerry. Oh, BlackBerry. Jadi waktu itu saya masih ingat ya, saya upload foto di Facebook itu pakai baju merah. Nah, Baju merah, baju kaos itu. Itu saya upload foto itu pagi. itu terganteng lah sudah ya. Paling ganteng sudah. Dari sekian banyak foto. Bukan. Oh. Ini orang yang paling ganteng sudah. Nah. Jadi itu masih zaman-zaman lagu baju merah dulu. Yang lagu NTT itu. Yang Nona siapa itu? Bukan. Yang lagunya gimana? Nona siapa itu yang pakai baju merah? Nona siapa itu? Yang Yang pakai baju merah. Nah, Lanjut. masih ingat kan? Nah, jadi saya upload foto itu, saya pakai baju merah. Langsung ada cewek itu, cantik sekali buat saya itu, cantik sekali. Langsung dia bilang itu merah, Itu siapa? Bukannya dulu bilang merah mantap. Oh, bukan. Merah. Itu si Mama Naila ini yang komen. Saya tidak peduli lagi, saya langsung lihat dia punya foto profil itu kan. Mama Naila merah. Saya langsung lihat dia punya foto profil semua itu kan. Wah, ini ceweknya juga saya bilang cocok, ini cantik. Itu dia juga kerja di kantor apa dia dulu, di kantor pajak tuh kalau tidak salah. Si Mama Naila. Manila. Pas begitu ya to the point saja saya bilang halo cantik. Namanya begitu kalau udah saling nyambung ya, saya langsung hantam dia pakai inbox tuh keren. Inbox, hantam dia pakai inbox. Hantam gimana? Hantam gini ya, Pak? Langsung begitu saya kirim dia pesan pakai inbox. Kirim dia pesan pakai mobil box. Pakai inbox. Ya kadang-kadang ada messenger itu kan. Kalau dulu kan biasa sebut inbox ya. Akhirnya saya di situ kan namanya kita udah sama-sama saling suka ya. Saya suka dia, dia juga suka saya. Itu the point. Ya saya kan namanya kita gentle kan. Ya, Posisinya dia ini di mana? Di Surabaya. Dia di Surabaya. Tadi udah cerita kita pacaran online. Sama negasi Keren. lagi. Dia posisi Surabaya, keren. Posisi Surabaya. Akhirnya saya inbox dia, messenger dia. Dan Nona orang mana saya bilang. Tapi versi bahasa Manggarai ya. Versi bahasa Manggarai. Bukan bahasa Indonesia. Ini memang saya tidak tahu. Bukan, maksudnya saya tidak tahu. Kesi. Kata bahasa Manggarai. Saya bahasa Manggarai. Ceritanya keren Chris ini dia tidak tahu nih Mama Naila itu orang Manggarai. Dikiranya orang apa? Orang pokoknya antara orang Flores, dia antara Lembata apa Bejawa begitu. Terus nuga gitu kan itu marga Bejawa kalau nggak salah. Ini saya nembak dia, saya bilang Nona orang mana? Dia bilang saya Manggarai kakak dari Cancar. Anjay. Nih. Tapi belum ada. Nah, saya bilang bisa nggak? Bisa tidak saya panggil itu Momang?
Kalau Momang itu kan itu romantis sekali sudah itu ya. Kalau kata Momang dulu ya. Cok. Momang. Laporan. Akhirnya berjalan waktu itu kita pacaran di Facebook itu hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun. Langsung Terus saya ada pikiran untuk ketemu dia di Surabaya. oh ini mau diajak serius ini udah ya. Tidak tahu serius apa tidaknya nanti. Yang penting Nanti ketemu dulu. Tuhan yang tahu di isi hati kita masing-masing ya. Soal kalau usaha kan kita pasti usaha. Iya. Bagaimana biar kita bisa dapat ini cewek ini saya bilang. Berjalan waktu pas 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 udah masuk bulan Natal ya, bulan 12 waktu itu. Bulan 12. Oh, naik kamera hiyo. Pas masuk bulan 12. Bulan 11 saya telepon dia. Saya bilang, Momang nanti saya main ke Surabaya. Saya bilang, saya mau ketemu Momang. Saya bilang, saya mau ketemu Momang. Saya bilang, bulan 12 saya main ke Surabaya. Mau ketemu si Ketemu Mama Naila. langsung Langsung dia bilang dengan senang hati, anjay. Sama udah saya bilang gas. gas. Gas siapa? Gas gimana maksudnya? Gas kita jalan hantar. Oh, siap jalan. siap jalan maksudnya. Bukan gasnya. Jadi dia bilang juga udah saya cuti dulu dari kerjaan, dia bilang. Udah aman, saya bilang. Kebetulan kita kan sama-sama libur ya pas hari Natal kan, hari Pasti udah cakep lah ya di sana. itu saya punya cukur itu Kayak tuang ala itu. kayak Brimob dua. Jadi itu yang paling tren sudah. Jadi berjalan waktu itu pas hari-hari hai. Tawain Nadine. Pas hari H sudah. Terus Lanjut. Akhirnya asik ditambah tadi. nah berjalannya waktu itu. Berjalannya waktu pas kita sudah gajian lah di bulan 11. Iya di bulan 11 di bulan 11. Udah ada duit lah ya. Kita sudah saya sudah pegang uang itu. Kan kita gaji waktu itu UMR zaman dulu kan UMR 2.800.000. Katanya mau ikut arisan dulu itu. Sabar dengar dulu bapaknya. Bapaknya. Nah, saya pikir ini kalau saya bawa uang Gaji ini tidak cukup. Saya rasa tidak cukup kan. Emang berapa itu waktu itu? Masih UMR 2.800.000 kalau tidak salah. Iya. Oh iya, tahun 2011 2012. Iya. Paling besar. Kebetulan juga kan kita ada arisan bulanan ya. Jadi satu kantor itu kita 45 orang. 45 orang jadi satu bulan itu 1 juta satu orang. Iya. Itu arisan Bapak. Ini saya pas begitu kita udah kumpul semua uang arisan. Maksudkan kita kan main pakai kocok ya. Iya. Bukan kocok yang aneh-aneh ya. Ya Kocok maksudnya semua nama itu kocok apa dulu? Bukan begini. Kan gini. Biasanya begini dia kocok itu Itu kayak iya maksudnya. Kocok apa dulu? kan ini kan topiknya arisan. Kocok apa dulu? Kocok botol apa? Kira-kira apa menurut Bapak yang dikocok itu kalau kita arisan itu? Akhirnya pas begitu dia udah masukin lagi namanya, dia udah mulai kocok yang itu keempat. botol yang keempat kalinya itu. Keluarlah punya keraing. Saya doa itu, Doa dulu. Saya bilang, Tuhan, kalau memang itu momang saya yang di Surabaya itu jodoh saya, keluar nama saya sekarang.
keluar nama saya sekarang Tuhan. Saya naik ke tangga lagi tuh. Naik ke tangga. Berapa tangga itu saya naik. Ini pas begitu kocok ini. Keluarlah nama saya, Krek. Wih, enak. Saya senang di situ tuh. Segar. Iya. Jadi saya bilang ini jodoh ini. Pokoknya ini jodoh ini, saya bilang. Ini jodoh ini. Tidak lama lagi saya langsung ambil uangnya itu, saya langsung beli tiket, terus beli perlengkapan baju, celana itu sama tas. Saya dulu pakai tas ya. Pakai tas Naik apa dari sini? dulu saya naik ke bis. Bis ya. Turun di Terminal Bung Rasi. Berjalan waktu, saya kan lengkap lah ya. Sempat pakai jas enggak? Pak, saya pakai jas. Oh iya benar. Pakai jas. Pakai jas dalam mobil. Bukan, itu saya pinjam lagi itu jas. Rela-rela buat ketemu si Ayang BF ini, si Ayang BF. Mama Nela. Ingatlah Mama Nela ya, perjuangannya si Tian ini benar-benar sampai minjem jas orang. Iya. Jadi waktu itu berjalan waktu, kita sudah sampai di mobil. Kan Natal kan malam Natalnya kan kita di mobil ya. Sampai di Surabaya. Iya. Natal di jalan. Jadi Natal di jalan. Pas sudah udah pagi sampai di Surabaya, saya mau turun dari pas begitu saya turun dari bis, saya lihat ada cewek satu. Itu di depan muka saya bilang, itu dia saya bilang. Langsung saya samperin itu sama cewek. Kamu Yasin ya? Sorry, salah orang kakak, dia bilang. Salah orang kakaknya. Aduh, saya bilang mana? Pas begitu salah orang, saya langsung masuk ke toilet, kamar mandi ya. Rapi-rapi rambut dulu, cuci muka dulu, asik. Berjas. Ini berganteng-ganteng dulu lah. Kayak mafia tepung terigu lah ya. Pokoknya ini mafia ya. Apa ini? Bukan mafia. Kacang goreng. Bukan mafia tepung terigu, mafia buaya. Laki-laki apa ya? Akhirnya saya telepon itu kakaknya dia itu. Bentar. Awal mulanya si ini Mama Nela ini bisa kepincut dengan rayuan-rayuan itu gimana? Kata-katanya gimana? Sebenarnya sih dari kitanya. Dari itu ilmu percintaan itu ilmu yakin. Siap suhu. Yakin itu paling penting. Siap ketua. Jangan sampai ini begitu. Jangan sampai kita meragukan diri bahwa dia tidak bakalan terima kita punya cinta nanti. Jangan. Asik. Jangan. Gas dulu. Itu kalau soal percintaannya. Dulu saya sempat begitu. Cuman ada yang support. Jangan begitu. Harus percaya diri saja. Ada yang kasih support ya. Pas ketemu pertama kali itu. Ada adegan India. Ada. Pasti ada. Adegannya. Tapi begini ya. Namanya kita jaga image juga ya, laki-laki ya. Pas begitu ya begini. Ayang gitu kan. Bilang, jangan lebay, terlalu lebay, Emang mama ini begitu, ayah. dengan kelihatan kegantengannya si bawang tampan ya. Memang tampan saya dulu, bikin pokoknya maut pokoknya dulu itu kalau masih ingat itu. Kalau istilahnya ini sahrukannya kenda ya. Sahrukannya kenda. Sarukannya. Tidak, saya bayangkan itu. Ayah. Kan kita masih muda itu kan, masih zaman pacaran. Tidak mungkin juga. Enggak begitu. Ya. Kata kamu begitu ini yang pasti dia takut Mama Nail. Enggak bakalan saya cut ini, biarin aja. Saya tidak yakin kalau Mama Nail orang ayah. Makanya saya bilang tadi ini sahrukannya dari Kenda ini. Sarukan.
Bukan yang orang India. Bukan Sahrul. Ini. Nah, kebetulan si Mama Naila dulu sudah pesan memang itu nasi kan. Nah, kita makan dulu. Kayak lindek video saya kayak gitu. Tema lanjut terus. Sikat. Siapa itu dalam video itu ya? Lanjut. Akhirnya terus pas Mama Naila sudah pesan nasi, sambil ngobrol di situ kan sama kakaknya kan, sama Ya. saya bilang nanti Eja naik motor saja sendiri, nanti kita dua pakai taksi pulang. Anjrit. Pakai taksi. Wih. Langsung Orang banyak bilang, duit. "Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Duit udah banyak kan? 15 juta. Saya bawa uang banyak. Uang Arisa. Ya, saya bawa uang banyak. 20 juta lah ya. 20 juta. Kita langsung ke rumah kakaknya. Kita nginap di situ. Sama kakak perempuan di sana itu. Saya dikasih kamar itu. Iya. Saya pikirin kasih kamar buat saya tidur saya sama Mama Naila. Itu pikiran saya itu. Pikiran lu Pikiran keras. saya. Terlalu sadis sekali perjuangannya ya. Terlalu jauh ya. Mungkin ya. Lu kebanyakan pikir itu apa enaknya sih. Bukan enak. Udah sampai ke Bogor dia pikirannya. Baru Jadi dikasih kamar. saya pikir itu dikasih kamar ini buat kita berdua sama Mama Naila. Waktu itu ya. Jadi pas begitu saya persilakan istirahat itu sama kakak perempuan. Kakaknya Mama Naila. Deh, kamu istirahat dulu. Ya udah, saya bilang. Kita nonton dulu sama Mama Naila. Mereka nonton di luar di ruangan tamu itu. Saya istirahat di dalam. Pokoknya saya dengan enaknya, dengan pedenya saya panggil Mama Naila itu, saya panggil Yasin. Malah sudah tidur. Keren. Itu kakak laki-laki itu kan orang Bejawa. Dia marah saya itu, dia bilang, kau belum nikah itu sama kita punya adik, kau suruh tidur bersama. Kau ini bagaimana lah kau ini adik? Nah, sorry nih, kayak saya bilang, sorry sekali saya bilang. Ini mah langsung setenak. Jadi iya, singkat cerita juga kan kebetulan di situ juga ada Rio juga kan, saya punya kisah juga yang Rio. Oh, Simo ya. ada dia juga, langsung dia ajak pas begitu udah singkat cerita malam sudah selesai, pas siang kita pergi belanja ya di mall apa? Saya suruh pilih mereka itu baju celana udah ambil aja saya bilang. Aja waktu itu ya. Asik. Banyak duit. Banyak duit, iya banyak duit. Terus Saya tidak pernah pegang uang cash. Baby. Singkat cerita saya pulang saya cium keningnya Mama Naila itu. Tunggu dulu. Waktu cium keningnya itu ada sama ungkapan kata-kata aja. Oke, lanjut Kreng terus. Saya bilang, cium keningnya gimana? sayang sini dulu kamu sebentar, saya bilang. Cium keningnya, langsung saya bilang, jangan sampai lupa saya. Kreng. Begitu saya pulang, dia nangis itu. Nangis di dalam taksi itu. Dia bilang jangan kangen kali ya. Ya kangen. Ya. Ibarat itu ya tidak mau dipisahkan lagi. Sudah satu hari saya sampai di Jakarta, langsung telepon dari Surabaya, dia telepon saya bilang saya ikut kamu ke Jakarta. Saya menyusul. Saya menyusul. Wih. Berarti Saya langsung kirim sekali. Pakai mata. Pakai mata. Tidak pakai. Sebenarnya itu tadi. Dari awal tadi saya bilang ilmu keyakinan itu penting. Ya. Untuk percintaan Om Jo. Iya, keyakinan terus tergantung dari kedua belah pihak. Saling mencintai apa tidak. Intinya Saya juga sering begitu, Om Bos. Mau saya potong ya. Saya juga sering begitu. Pertama saya yakin dan percaya saya 100% bahwa itu cewek mau. Tapi kebanyakan ujung-ujungnya ditolak.
Oh, berarti versinya beda. Berarti tapi kalau bagi saya, kalau ilmu keyakinan itu sangat penting. Kalau kita tidak meyakinkan sesuatu hal yang tidak pasti, ya. Ini profesor ini yang ngomongin. Lanjutkan. Jadi kan kita bisa nilai. Jadi perempuan ini pasti suka sama kita, pasti bisa nilai. Terawang. Kecuali kalau begini ya, kita kalau yakin kita nembak artis itu kan gak mungkin. Siapa yang suruh nembak kahar? Kan begitu, ini kan ceritanya begitu. Walaupun kita yakin sebagaimanapun, kalau artis dari depan lawan kita, tetap saya bagaimana itu ya? Tidak ada keyakinan di situ sudah ya. Sudah langsung drop. Udahlah. Jadinya Mama nyusul ke Jakarta. Mama Nela nyusul ke Jakarta pas saya sudah sampai 1 hari. Kekuatan cintanya. Saya bilang, udah kamu kirim nomor rekening, saya transfer kamu uang buat tiket. Saya transfer. Pas sampai di Jakarta juga, kebetulan kan kita tinggal di rumah paman. Jakarta tidak bayar kos. Saya bilang, tidak masalah, saya bilang. Biasa kita curhat dulu sama paman kan. Namanya paman kan kita udah anggap apa ya? Anggap apa ya? Seperti orang tua sendiri, kurang lebih seperti itu. Mungkin kurang dan lebihnya mungkin masih ada perjalanan lain lagi. Kalau diceritain panjang. Jadi ya untuk apa namanya kurang dan lebihnya itu ya mungkin nanti di episode selanjutnya ya. Nanti mungkin itu dari saya. Mungkin kita mau bertanya juga ini tentang persoalan cinta dari Rifin alias Jandu. Awal mulanya ya, awal mula dia ketemu sama Mama Ferli dulu gimana? Kata-katanya itu gimana sih? Pasti kalau zaman-zamannya mereka ini sudah ada itu kata gombal. Kalau tidak, kalau soal gombal itu bukan baru zaman sekarang, dari dulu pasti ada itu gombal. Namanya juga laki-laki ya. Langsung saja. Karena pacaran saya dulu itu nggak terlalu lama, cuma 2 bulan. Terus, awal mulanya kenal Awal itu? mulanya itu kenalnya sama Mama Naila. Karena mereka Mama Naila. Oh, mereka ya ini kejadian dulu. Karena mereka tinggal dekat tetangga mereka dulu kan. Si Mama Ferli ini tinggal sama kakaknya. Mereka tetangga, akhirnya mereka ada upload foto di Facebook. Saya lihat ini cewek ini cantik banget. Asik. Akhirnya saya langsung inbox Mama Naila. Mama Naila itu siapa itu? Itu tetangga saya. Boleh kenalan itu. Soalnya saya juga mau cari cewek, soalnya nggak ada cewek ini. Soalnya nggak ada cewek ini, saya mau cari cewek. Ya, akhirnya dia ngomong apa mereka di sini kan udah. Akhirnya saya bilang udah minta nomornya. Iya udah. Terus pas sudah dapat nomornya? Udah dapat nomornya, akhirnya saya telepon ngomong tentang pacaran lah. Gitu. Ngomong akhirnya saya bilang saya juga mau serius dengan kamu gitu. Saya mau serius, kita jadian. Itu kira-kira nembaknya kamu posisi di mana waktu itu pas nembak dia? Apakah di bukan, maksudnya di tempat-tempat yang pemandangan view-nya bagus begitu, apa di dalam kos? Lagi di tempat kerja. Pas siang istirahat. Lewat handphone. Iya, maksudnya nembak itu kan kita kadang juga kan kita cari kita cari tempat yang bagus. Kalau nembak lewat handphone kan harus cari video. Maksudnya biar kita apa namanya selebrasi. Kalau itu kan biasa itu. Dia mau itu kan selebrasi. Saya yakin ini Keren Rifin Mama Ferli ini pasti dia selebrasinya. Soalnya kan fans Ronaldo dia. Pasti. Tapi justru kalau kayak gini kisah cinta seperti ini itu yang to the point ya.
untuk perjalanan kisah cintanya itu Enggak banyak drama. Enggak banyak drama. Enggak banyak drama. Cinta itu kan bukan seberapa lama kita pacaran. Asik. Benar. Mau seberapa lama kita pacaran kalau tidak jodoh ya? Kayaknya berdasarkan pengalaman. Benar, bisa jadi. Silakan tanya. Mungkin dari saya Silakan. dari Kreng Rifin, mungkin sekiranya dari Kreng Joker juga, mungkin ada pengalaman yang unik ya tentang lika-liku tentang persoalan cinta. Entah itu Kreng waktu masih zaman SMP apa SMA begitu, ataupun zaman Zaman sekarang lah. pergi pesta di mana begitu kan? Mungkin kan ada lah, pasti ada lah. Di Namanya di kampung apa di mana di sini juga itu bisa diceritakan. Tidak pernah pacaran. Serius. Yo. Buaya makan buaya. Kalian tidak punya pacaran, tidak Tidak punya pacaran. tidak pernah pacaran, Bukan tidak punya pacaran. tidak pernah pacaran. Ya, keren ya, keren ya. Saya dulu tidak pernah. Tapi Sekarang juga tidak ada. tidak ada. Pertengahan dulu. Kira-kira itu dari Kreng Cokap itu apa yang membuat Kreng Cokap itu kira-kira kenapa kok saya tidak kayak apa laki-laki gentle yang lain punya pacar apa itu? Lu pikir dia nggak gentle? Enggak, maksudnya itu kan dia cerita dari zaman dulu sampai sekarang dia belum punya pacar. Kira apa gitu pikiran Kreng Cokap begitu? Apakah Kreng Cokap itu? Sabar. Apakah Kreng Cokap itu? Memang itu kali. Memang tidak niat, Tapi ada poli mereka leto. memang tidak niat, ataukah Kreng Cokap itu lagi fokus-fokus yang lain gitu? Oke. Jadi bukan tidak niat, hanya dulu mungkin di Jakarta ya lebih fokus ke kerja. Itu aja sih. Fokus kerja. Waktu zaman-zaman SMA dulu tidak ada. Nah, ya itu kan mungkin. Nah, di balik kan gini. Jadi bingung ah Valen. Tema, nama rin hau pe tori poli cari kole. Cari kole. Komere cari hau. Kan kita politikus ya. Nah, itu kan berdasarkan ini. Nah, Cara rein go. Senget to ingat tak marahin lebe. lah kayak jauh dulu gini. Nah, itu kan pilihan untuk punya pasangan atau tidak itu tergantung dari pribadi. Nah, ada yang bahagia dengan kehidupannya dia sendiri, ada yang bahagia dengan punya pasangan. Yang punya pasangan aja belum tentu bisa bahagia. Ini banyak tantangannya. Nah, kalau yang kan ada istilahnya lebih baik bujang daripada punya pacar. Kemana-mana ya apa namanya? Mana-mana hati. Sama kayak lagu itu lagu. Mana-mana hatiku senang. Nah, mungkin itu prinsipnya dia. Nah, itu karena kalau dia bilang tidak pernah pacaran, Anda tinggal sama saya. Makanya saya korek-korek terus kali ini. Saya korek terus. Dia bilang Saya nggak korek pernah terus. pacaran. Saya korek terus sampai dia buka sendiri. Maksud saya tadi begitu keren. Kan zaman SMA pergi pesta. Jangan ke zaman itu di Jakarta ini. Dia cerita sama saya juga waktu itu. Pergi pesta, mereka masih zaman-zaman pakai sendal topsi itu. Apa sendal sama celana sapi kebok. Itu zaman dulu. Cerita dia. Saya cewek dulu. Saya nembak dia itu pas lagi dansa itu.
Tidak juga, tidak. Kalau di kampung dulu saya tidak pernah pacaran. Iya. Pergi pesta, pergi, tapi cuma datang goyang. Dansa iya. Iya. Tapi kalau istilahnya sekarang nembak cewek, tidak pernah. Ya, itulah guys ya. Sabar dulu. Sabar dulu. Sekarang gini Kremo ya. Sekarang kan dari Pak Christian sudah, dari Bang Rifin sudah. Sekarang kita kembali ke host. Oke, kira-kira perjalanan cinta dari host sendiri dulu atau mungkin di Bapak Nadine ya. Dia yang paksa itu. Apa nih? Kira-kira seperti apa perjalanannya? Apakah banyak tikungan kayak ke Labuan Bajo Ruteng, apa lurus kayak tol ke Jagorawi? Nai, tolong kopi Nai. Jangan malu-malu Bapak Nadine. Iya. Giliran Mama Nadine gak ada di sini tadi ceritain. Ini ada Bapak Nadine takut. Karena golok lagi diasah. Nah gini, kita dulu pacaran itu mungkin pacaran terlama di bumi ya, yang ada di planet planet bumi ini. Manusia pertama dengan pacaran terlama di planet. Oh itu hasilnya. Kalian keluar, keluar. Takut juga. Ternyata takut juga sama Mama Nadine. Ketemuannya itu pas di nikahan abang saya, karena abang saya kan nikahnya juga sama orang Batak. Di nikahan itu, nah ketemulah sama dia di situ. Dia siapa? Si Mama Nadine. Nah, di situ kenalannya pas setelah selesai selang berapa minggu lah selesai ini. WA lah si Susan. Bukan zaman WA, udah ada WA ya. BBM tahun 2014 2014 atau 15. Nah pas itu ya, boleh kenalan nggak sama temanmu? Nah kenalan ya udah boleh, kasih nomor. Jangan sampai salah Mas Mama Nadine. Ini panglima di depan pintu. Lewat BBM itu ajak ketemuan. Nah di situ saya langsung nembak di mana? Mau nggak kamu jadi pacar saya? Di BBM itu kata dia apa? Kalau gentle ngomong langsung dong, jangan lewat ini. BBM. Dia sampaikan seperti itu saudara-saudara. Ini ada dua kemungkinan faktor, antara 50% diterima, 50%-nya tidak. Kan kode keras. Nah pas udah dikasih tahu. Tapi waktu itu Kreng Liber punya keyakinan tidak untuk terima? Yakin gak yakin kan kita Sudah dibilang tadi sama Bapak Nadine antara fiktif. pas diajaklah jalan-jalan itu kan saya pulang kerja itu jam 10 malam. Nah jalan-jalan itu jam 11 malam ke di kafe di Danau Sunter ke situ. Jalan-jalan nekat aja udah, bodoh amat, ntar nembak langsung ke. Kalaupun ditolak, pikiran saya kan kalaupun ditolak nggak terlalu malu, orang kita bukan sama orang Manggarai. Kalau sama orang Manggarai kan Pasti ada ya. pasti ujungnya seperti ketemu. Bodoh amat lah. Pas sampai di situ tembaklah di situ kayak Mana berlutut sambil berlutut. gini. Pas Praktekin dong Kreng, praktekin dong Kreng. pas saya Mana berlutut? jelang habis minum-minum di situ, pas ngobrol lah. Kamu
mau nggak sambil pegangan tangan? Berlutut. Kamu mau nggak jadi pacar saya? Kaget dia lah. Itu pas ngomong kayak gitu. Lah, kok abang cepet banget ini? Kan kita baru ketemu. Permisi dulu. Sorry dulu, Mek. Ternyata Mek itu orangnya romantis ya. Romantis. Keriting-keritingnya romantis. Nah, ketemu. Satu-satunya saya kira orang Manggarai yang berlutut pegang tangan ungkapin perasaan itu mungkin Bapak Nadine. Waktu itu dia nggak langsung. Kan kita nggak tahu juga keraeng. Mungkin juga nanti keraeng. Tidak tahu untuk kedepannya ya. Iya. Mungkin juga. Untuk sekarang maksud saya. Dari dulu, woi. Pas udah ungkapin. Terus waktu keraeng pegang kan terus. waktu keraeng pegang tangannya Mama Nadine itu, Mama Nadine nggak bilang, kocak amat sih, ini cowok. Enggak. Cuma nak bikin kalau Gimana ini kan satu bunyi motor ya. jantungnya Ini gimana? ada dua pilihan dia. Dia kan masih dalam posisi terancam ini. Ada dua pilihan kan masih naik motor Terancam. bareng saya. Emang kamu bawa preman? Kalau nggak diterima, Terancam. saya tinggalin. Nah pas di situ udah dia nembak lah. Pas dia bilang, kok cepat banget sih? Ini baru pertama kali kita. Kok langsung nembak? Kok berani banget? Kata dia. Oh iya. Soalnya pas pertama kali ketemuan di nikahan abang saya udah ada ini, udah ada perasaan. Lobinya gitu. Pandangan Ceritanya. pertama ya, pandangan pertama ya. Pertama. Waktu pesta ya. Setelah dari situ ya udah saya pikir-pikir dulu. Nah dipikir-pikirnya inilah ya udahlah dipikir-pikir sama dia. Setelah 3 atau 4 hari saya tunggu jawabannya. Ini gimana ini jadinya status kita? Kata dia, nanti saya akan ungkapin tapi kita harus ketemuan. Wah lama kali itu mah. Ini antara diterima apa enggak, aduh akhirnya saya paksain, udah ungkapin aja di sini. Saya masih dalam posisi dalam busway menuju tempat kerja kan. Akhirnya dia bilang ya udah, jadian lah dari situ. Itu singkat kan. Oke, tapi dengar-dengar dulu sempat putus juga, Pak. Oh iya. Bapak Nadine. Sempat putus ya? Alasannya kenapa itu? Kenapa sampai Ya yang namanya suatu hubungan pasti ada yang putus nyambung. Itu di perjalanan 8 tahun itu putus nyambung. perjalanan yang tidak gampang? Enggak harus mulus. Iya. Berarti agak cukup lumayan apa ya? Iya. pengalaman ceritanya dari Iya. Istilahnya dulu kalau Bapak di GPL. Iya, tahu nggak? Apa itu? Nggak pakai lama. Waktu ini sorry ya, bukannya mau buka privasi apa. Yang kasih putus itu Bapak Nadine apa Mama Nadine? Habis tahu sekarang. Nah, ya kasih putus sih. Kadang dia, kadang saya. Karena saking kesel. itu kalau dari kalau dari Bapak Nadine itu alasannya kenapa kok bisa? Anda ini kok ngotot. Kira-kira kan pasti ada alasan dong. Alasan Mungkin karena, gini, masalah- lama balas WA kah? Itu masalah-masalah sepele. Ya, Masalah-masalah namanya itu kan pasti kalau kita posisi lagi pacaran itu Kerenjo, itu masalah sepele pun gara-gara terlambat angkat telepon saja pasti langsung balas, sudahlah sampai di sini saja. Itu masalah, enggak masalah-masalah ya hal-hal yang tidak gitu. Iya benar. Saya yakin Bapak Nadine dari waktu putus pasti tidak tidur satu malam satu malam. Aduh. Oke, kurang lebih seperti itu semuanya ya. Oke guys, tunggu episode berikutnya di channel Live mana? Oke guys, itu tadi cerita-cerita unik atau tentang perjalanan cinta dari kita semua. Ya, mungkin nanti episode-episode ini nantikan akan
kita sampaikan cerita-cerita yang menarik ya dari kita. Baik sudah guys. Jangan lupa ya teman-teman online untuk like, comment, and subscribe ya. Pokoknya jangan lupa yang jauh mendekat, yang dekat merapat di channel Di Nafa Media. Oke. Media. Siap.